Di sebuah negeri bernama Yaman, tepatnya di daerah Kon, hidup seorang pemuda yang tidak banyak dikenal orang, namun kelak namanya menjadi harum di langit. Pemuda itu bernama Uwais bin Amir. Ia hidup dalam kesederhanaan, di tengah kaum yang lebih mengagungkan nama besar dan harta. Tak ada hiasan pada rumahnya, hanya ada kasih sayang yang besar kepada ibunya yang renta. Uwais tidak memiliki kekayaan. Ia bekerja sebagai penggembala, penggarap ladang milik orang lain, dan pengangkut air. Ia dikenal jujur, tidak banyak bicara, dan sangat taat pada ibunya. Dari pagi hingga senja, ia mencurahkan tenaga demi mencukupi kebutuhan ibunya yang lumpuh dan buta. Ia tak peduli jika tubuhnya lelah, asal ibunya tersenyum, hatinya tenang. Ketaatan Uwais kepada ibunya tidak terbatas. Ketika ibunya ingin menyentuh Ka'bah, ia tak sekadar berdoa, ia mencari jalan untuk mewujudkannya. Ia melatih diri membawa beban berat, agar kelak bisa memanggul ibunya di punggungnya menuju Makkah. Kecintaan yang tak biasa ini menjadi pembuka kisah agung yang disaksikan langit. Namun dunia belum mengenal Uwais. Ia hanyalah seorang laki-laki miskin tanpa jabatan, tanpa nama, tanpa gelar. Tapi di atas sana, para malaikat mencatat setiap air matanya. Dan Rasulullah, yang belum pernah bertemu dengannya, telah menyebut namanya dalam majelis para sahabat. Itulah awal dari kisah Uwais, lelaki dari Kon yang disebut Rasulullah sebagai penghuni langit, meski di bumi ia tak dikenali. Ia bukan seorang sahabat, tapi namanya tertulis dalam sejarah para kekasih Allah. Ibunya adalah pusat hidup Uwais. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa ayah dan mengabdi penuh kepada ibunya yang sakit-sakitan. Ia memandikan, menyuapi, dan menenangkan ibunya siang dan malam. Ketika teman-temannya bermain, Uwais justru belajar menumbuk gandum dan menimba air. Waktu berlalu, ibunya semakin renta. Suatu hari, sang ibu berkata lirih, "Wahai anakku, aku ingin ke Makkah, ingin menyentuh Ka'bah sebelum aku mati." Uwais terdiam. Ia tahu permintaan itu mustahil dengan kondisi mereka. Tapi hatinya tidak menerima jawaban, tidak. Ia mencari cara untuk mewujudkan mimpi sang ibu. Ia mulai memelihara anak sapi di rumah. Setiap hari, ia menggendong anak sapi itu menaiki bukit. Hari berganti minggu, dan minggu menjadi bulan. Anak sapi itu tumbuh, demikian pula kekuatan punggung dan bahu Uwais. Ia sedang mempersiapkan diri menggendong ibunya menuju Makkah. Kisahnya menyebar, tapi banyak yang menganggapnya gila. Si miskin ini ingin ke Makkah dengan menggendong ibunya. Gila, kata mereka. Namun Uwais tak menggubris hinaan itu. Baginya, ridha ibunya lebih utama dari pujian manusia. Akhirnya, tibalah hari itu. Ia menggendong ibunya dan berjalan dari Kon menuju Makkah, melintasi gurun, panas, dan bahaya. Tidak dengan kendaraan, tapi dengan kaki dan punggung yang penuh cinta. Tak ada kamera, tak ada pengawal, tapi langit mencatatnya sebagai ibadah agung. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Uwais dan ibunya akhirnya tiba di Makkah. Ia menurunkan ibunya perlahan dan membimbingnya menyentuh Ka'bah. Sang ibu menangis terseduh-seduh, sedangkan Uwais hanya memandang dengan mata berkaca-kaca. Doa-doa mengalir dari bibir mereka. Namun saat itu pula, sang ibu berkata, "Wahai anakku, aku ingin kembali. Aku rindu rumah." Ia tak ingin bermalam lama di tanah suci. Uwais tak menolak. Ia segera bersiap menggendong ibunya kembali ke Yaman. Tak ada protes, tak ada keluhan. Sebab ia tahu, ridha Allah ada pada ridha ibu. Di Makkah, Rasulullah saat itu telah wafat. Namun sebelumnya beliau bersabda kepada Umar dan Ali, "Akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman bernama Uwais. Ia berasal dari Kon. Ia berbakti pada ibunya. Jika kalian menjumpainya, mintalah ia memohonkan ampun untuk kalian." Betapa agung pujian itu. Rasulullah, manusia terbaik, mengajarkan para sahabat untuk meminta doa dari orang miskin yang tidak dikenal. Namun Uwais tak tahu bahwa namanya disebut-sebut oleh Nabi. Ia tetap pulang ke kampungnya, diam-diam, bersama ibunya. Kepulangannya tidak disambut sorak-sorai. Tidak ada yang tahu bahwa ia baru saja melakukan perjalanan luar biasa. Tapi langit mencatat semua langkahnya. Dan doanya menjadi mustajab bukan karena kehebatan ilmunya, tapi karena ketulusan hatinya. Setelah pulang dari Makkah, kehidupan Uwais kembali seperti semula. Ia mengurus ibunya, menggembala kambing, dan tetap menyembunyikan amalnya. Namun hatinya terus mengingat Ka'bah dan doa-doa yang ia panjatkan di hadapan Baitullah. Ia merasa cukup dengan kehidupannya yang tenang,
walau orang-orang menganggapnya hina. Suatu hari, ibunya wafat dalam pelukan Uwais. Dunia Uwais seakan runtuh. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang menjadi tujuan hidupnya. Ia mengubur ibunya sendiri dan menangis dalam sujudnya. Setelah itu, ia memilih menjauh dari keramaian. Ia mulai berkelana, mencari ketenangan dan mendekat kepada Allah. Setelah wafatnya Rasulullah, Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mulai mencari sosok yang pernah disebut Nabi, Uwais dari Yaman. Mereka menemui setiap kafilah dari Yaman dan bertanya, apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais bin Amir? Namun tak satu pun mengenalnya. Ia terlalu tersembunyi. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ketika Umar dan Ali sedang menemui rombongan dari Yaman, mereka bertanya lagi. Seorang laki-laki menjawab, ada seorang lelaki miskin bernama Uwais. Ia tinggal di pinggir gurun, jauh dari keramaian. Umar dan Ali segera menuju tempat itu. Mereka mendapati seorang lelaki sedang salat di bawah pohon. Wajahnya teduh, bajunya lusuh, dan matanya basah oleh air mata. Umar menyapanya, siapakah engkau? Ia menjawab lirih, hamba Allah. Mereka bertanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Lelaki itu mengangguk. Umar dan Ali meneteskan air mata. Mereka berkata, engkau adalah orang yang disebut Nabi. Mohonkanlah ampun untuk kami. Uwais terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan dikenal oleh para sahabat utama Rasulullah.